Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada pagi yang berbahagia ini. Ini one and only, namanya Nadif, Mas. Dia apapun diskusi buku, seminar HI, standby hadir. Iya. Terus beberapa ininya dia tulisan-tulisan dia sudah publikasi di seminar-seminar internasional. Terakhir yang mana di Inggris ya, yang terakhir ya, Vi? Nadif. Nah itu. Topikmu apa, Nadif? Gender. Nah, ini role model khusus untuk intelektual menurut saya hari ini salah satunya dia gitu. Enggak. Dia belum ngambil skripsi, Mas. Tapi sudah mobilitas untuk intelektualnya publikasi terus. Makanya kita bilang dia salah satu role model kita dalam penulisan dia. Malam minggu aja ada seminar Zoom tentang ini, dia hadir itu, muncul itu. Makanya wah, keren kan? Ya Mbak, silakan nanti masuk sebelah sini, yang depan gitu. Ya, sip. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang kembali. Pagi ini saya berbahagia sekali ada Mas Rofik ya, terus ada Mas Siva, dua orang intelektual HI UMY, kemudian Mas Siva dalam konteks pendidikan Islam, dia juga kemudian sebagai direktur program, dan menurut saya pagi ini pagi yang tepat kita untuk mendiskusikan bukunya Mas Rofik gitu. Kalau kita perhatikan buku Mas Rofik ini sepintas begitu sebagai pemantik, ini ditulis ketika kemudian beliau persiapan kompre ya, ujian kompre. Di Indonesia beberapa kampus melakukan itu walaupun tidak semuanya. Dari situ kemudian Mas Rofik membuat tulisan yang menurut saya sebuah tulisan review yang berkarakter begitu. Kalau saya boleh kemudian melihat lebih dalam lagi, ternyata sebenarnya model tulisan Mas Rofik mungkin tidak seperti buku pada umumnya yang kemudian berangkat dari sebuah kasus, kemudian digeneralisasi misalkan atau menggunakan konsep teori, kemudian dibahas secara mendalam menggunakan konsep teori tersebut. Tidak. Ini seperti catatan-catatan saja, lembar-lembar catatan, tapi mempunyai gagasan yang runtut terkait topik-topik yang menurut dia bagian terpenting dari ngomongin dekolonisasi begitu. Nah, kalau kita perhatikan lebih dalam, sebenarnya masalah dekolonisasi juga ada dalam diri kita. Khususnya HI menurut saya juga kuat, sebenarnya sangat kuat sekali. Di mana paradigma HI itu kan sangat western atau Westphalian sentris begitu. Nah, sebenarnya di HI juga sudah mencoba, misalkan di semester 5, semester 6, 7 sudah mulai masuk nilai-nilai Islam, kemudian pemikiran politik Islam gitu sudah masuk, tetapi kita berangkatnya sama, Westphalian semua gitu loh. Nah, sebenarnya ada upaya itu dari dulu, misalkan almarhum Harwanto Dahlan menulis diktat, tapi diktatnya sudah saya baca, kayaknya masih ada di perpustakaan, bagus sekali. Dia menulis tentang Al-Quran dalam perspektif ilmu hubungan internasional. Masih general sebenarnya, karena cuma biaya tentang ayat Al-Hujarat, kemudian dia kemudian mengkontekskan dengan HI. Biasanya kan gitu kan, pada tahap yang paling sederhana kan, teks itu kemudian dikontekskan dengan yang ada begitu. Nah, sayangnya kalau ini kan jadi permasalahan kemudian ketika apakah harus begitu? Tidak adakah sumber dasar yang merujuk jadi sumber rujukan utama kita tanpa harus mengkontekskan seperti itu gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya yang kalau seminar kemarin teman-teman hadir itu yang sedikit dibahas oleh Mas Rofik. Tapi kalau saya baca lagi kemudian sebenarnya buku ini kita masuk pada fase pertama yang disebut oleh Mas Rofik itu awake gitu ya. Kita harus kemudian terbangun gitu. Nah, buku ini sebenarnya ini membangun ya. Kalau bahasanya Mas Rofik kemudian menggunakan turosnya apa ini gitu. Jangan-jangan kita kemudian terlalu melihat
Barat itu sebagai sesuatu yang wah, yang bagus, yang tertata dengan rapi, ide gagasan mereka runtut, kemudian kita melihat misalkan, oh iya, kita harus bergerak menuju sana gitu. Nah, menarik lagi, ditambah lagi makanya video 8 menitnya Prof Tulus, ya kan? Islamofobia sama Islamonia gitu. Islamomania gitu. Dia mengkontekskan, wah seru juga nih gitu. Saya juga, wah iya juga ya. Kemudian kita ngomong Islamofobia, orang khawatir yang kemarin. Tapi ada kemudian Islamomania yang kemudian wah Islam semuanya harus dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya Mas Rofik mencoba meluruskan itu secara tidak langsung karena videonya Pak Tulus kan baru kemarin uploadnya gitu. Secara tidak langsung bahwa ya nggak segitunya juga ketika kemudian kita ngomongin tentang nilai-nilai Islam, peradaban Islam tidak harus kemudian jadi maniak banget gitu. Maniak itu maksudnya mengkuatkan Islam tapi cuman basisnya sangat di atas sekali permukaan aja, Islam itu baik, tanpa kemudian melihat di dalamnya apa. Maniak itu kan seperti itu, tidak mengenal. Nah, Mas Rofik itu masuk ke dalam itu, menjelaskan itu lebih dalam gitu. Maka kemudian, ya tadi saya bohong, saya baca pengantarnya nggak saya baca begitu, saya langsung masuk begitu. Saya bilang setelah itu, Mas Rofik, ini kayaknya buku minimal, kalau kalian mau S2 minimal baca buku ini dulu untuk mengerti cara membuat sebuah argumen yang tertata gitu. Nah Mas Rofik tapi bilang, ya ini Mas bener nih buat pasca sarjana memang tulisan ini. Saya bilang, oh iya ya. Jadi kalau kemudian teman-teman hadir hari ini, ya yang sudah hadir hari ini, kalau kemudian suggestion kita, ketika kemudian teman-teman mau S2, minimal baca buku ini dulu gitu. Bukan kemudian ini konteks wajib tidak, tapi kemudian mengerti, menganalisis, mereview sebuah pemikiran tuh dengan cara seperti ini gitu. Dan ketika teman-teman sudah masuk, menurut saya iya minimal Anda tahu jalan keilmuan itu semakin dekat gitu. Nah itu pemantik dari saya. Saya akan kemudian menyerahkan ke Mas Rofik untuk menyampaikan sebenarnya grand design-nya apa ini begitu. Apakah kemudian untuk menjelaskan bahwa banyak peneliti Barat salah kaprah menilai Islam, atau kemudian kita saja umat Islam gagal menonjolkan bahwa sebenarnya di dalam diri kita, dalam epistemologi pemikiran Islam itu ada, cuman kita aja yang udah terlalu jauh dari itu sehingga lupa dengan hal tersebut. Monggo kepada Mas Rofik, mungkin kurang lebih 20 menit atau 25 menit kita silahkan untuk presentasi. Teman-teman yang hadir di sini boleh memberikan masukan, review atau kemudian argumentasi, atau kemudian ya Mas Rofik ini kayaknya mengada-ngada. Anda juga boleh ngomong begitu gitu. Arti kata teman-teman nanti saya berikan kesempatan untuk menyampaikan ide gagasannya, menyampaikan kritik reviewnya atau mungkin juga sanjungannya terhadap nilai-nilai atau kemudian ide gagasan yang disampaikan oleh Mas Rofik. Nanti saya ambil presensinya, saya akan minta teman-teman untuk berkomentar gitu. Berkomentar tentang apa yang disampaikan oleh Mas Rofik, kemudian komentar dari Mas Siva, kemudian teman-teman nanti saya beri kesempatan untuk memberikan pandangan terhadap buku ini. Monggo kepada Mas Rofik, beri aplaus yang meriah dong teman-teman. Cek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati kolega sekaligus senior saya Mas Syifa. Yang saya hormati dosen idola kita semua Mas Mahdi. Kalau Anda yang ngambil mata kuliah Mas Mahdi beruntung banget tuh. Beruntung banget, dia berpikir sistematis, bisa mengklasifikasikan, menangkap konteks dan menyampaikan ide dengan menarik gitu. Jadi kalau kelas dia mungkin nggak tidur kali ya. Orasinya bagus gitu. Nah, terima kasih sudah memberikan mukadimah yang baik untuk diskusi kita pagi hari ini. Teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Sayang yang lain terlambat, ini masalah peradaban Islam itu ternyata masalah waktu itu. Padahal Anda kalau menjadi
muslim yang terbaik, muslim yang baik yang terlibat dalam mengembangkan tugas peradaban, jadi aja orang yang tepat waktu. Simpel aja sebenarnya. Nah, kita mungkin berpikirnya sudah sampai mana, tapi hal-hal yang basic kita abaikan gitu. Itu catatan buat mahasiswa. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki etos kita mengenai waktu. Nah, sebelum saya cerita panjang-panjang dan kemana-mana, saya mau memulainya dari mengajukan 3 tesis dulu. Jadi ini buat mahasiswa, kalau kita baca paper, terutama artikel, yang perlu kita tangkap pertama kali adalah argumen utamanya apa? Argumen utamanya apa? Argumen utama itu kadang-kadang dibahasakan dengan tesis gitu. Nah, the rest of the presentation, the rest of the article is just the breakdown, the explanation of the main argument gitu. Jadi ambil the gist-nya, intisarinya apa, dan sisanya adalah hanya pengembangan syarah dari main argumen. Nah, saya mengajukan 3 tesis. Yang pertama, yang kita sebut dengan dekolonisasi. Saya akan menjelaskan belakangan apa yang disebut dengan dekolonisasi, tapi argumen saya letakkan di awal dulu. Dekolonisasi itu adalah gerakan epistemik atau gerakan keilmuan. First and foremost, it is about system of knowledge. Ini tentang sistem pengetahuan. Dan saya meletakkan bahwa agenda islah, agenda tajdid, agenda reformasi itu harus dimulai dari sistem pengetahuan dulu. Saya tidak mengecilkan gerakan praktis, gerakan politik, advokasi di lapangan, tetapi kita harus mulai dari memiliki konsep yang benar gitu. Makanya saya ketika dihubungi UMY akan buat CISIC, Center for Integrative Science and Islamic Civilization, itu suka sekali saya gitu. Dan ya kita sekarang sedang membangun sistem, membangun ide bersama Pak Dr. Syifa, dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan warna keilmuan di UMY. Jadi sekali lagi dekolonisasi itu adalah gerakan keilmuan, gerakan terkait dengan filsafat ilmu, kira-kira gitu. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, dekolonisasi itu artinya adalah, ini bukan definisi, tapi ini karakter. Dekolonisasi itu adalah hubungan yang kritis dengan sistem keilmuan barat. Saya ulangi sekali lagi, dekolonisasi adalah hubungan yang kritis, critical engagement with the West. Dan apa yang disebut dengan zaman modern atau modernity, 2 hal sekaligus. Hubungan kritis terhadap barat dan kemodernan yang lahir dari barat. Dan saya mengikuti satu argumen bahwa kemodernan adalah produk dari sejarah barat, produk dari sistem keilmuan barat. Masalah apakah kita bisa membuat kemodernan yang islami, ada diskusi lagi di belakang. Tapi saya mau bilang dulu secara historis, kemodernan adalah sesuatu yang lahir dari barat gitu. Nah, karena dekolonisasi adalah hubungan yang kritis, halo, ya lebih keras. Jadi karena dia sifatnya adalah hubungan kritis, dekolonisasi bukan berarti gerakan anti barat. Itu keliru. Buku-buku, artikel-artikel yang saya review di sini saya akui ditulis oleh intelektual-intelektual dari berbagai latar belakang, tetapi semuanya menulis di panggung barat dengan bahasa orang barat. Dan penulis buku ini sendiri sekolahnya di barat gitu. Jadi mustahil untuk mengatakan bahwa dekolonisasi itu adalah gerakan anti barat. Saya terus terang agak kecewa juga ketika cover buku ini tersebar di berbagai WhatsApp. Ada teman yang lapor, Mas Syifa, teman saya yang memberi endorsement di belakang Mbak Lin ini. Di lingkungan Akademia UIN sudah keluar dulu judgement. Wah,
terbelakang lah, karena terus terang stream atau kecenderungan orientasi dekolonisasi itu nggak begitu kuat di kampus-kampus lain, di UIN mungkin juga di UGM. Kecenderungan orang apa? Kecenderungan orang ingin menjadi modern, menjadi modernis. Kecenderungan orang ingin menjadi barat. Jadi ketika ada orang ngajak mikir, oke, we have to have critical standpoint misalnya. Jadi saya dibilang backwardness lah gitu. Dan itu juga faktor penerbit juga Mas Syifa. Saya kan memilih namanya Yayasan Bentala. Yayasan Bentala ini mereka jelas clear pandangan filosofisnya, mereka menganut filsafat atau mengikuti dan mengembangkan filsafat Naqib Alatas. Pengikutnya di Indonesia banyak. Kemudian dipakai sebagai sistem filsafat di Unida Gontor, di INSIS. Beberapa kalau ngomong tuh kritik pedes mungkin juga nggak nyaman bagi sebagian orang. Dan ya itu saya jadi dianggap orang yang anti barat. Kemudian kesalahpahaman yang lain adalah Yayasan Bentala itu punya PKS, jadi saya diidentifikasi sebagai punya agenda politik. Wah, itu kelemahan kita, belum baca buku udah komentar macam-macam. Jadi cerita Mbak teman saya itu, Mas liar banget Mas ini bukunya gitu. Penerimaan di kampus saya gitu. Ya kadang-kadang karena sudah antipati dulu belum bisa, jadi nggak dibeli gitu Mas. Nah, saya nggak masalah soal beli atau nggak beli karena saya tidak mengambil keuntungan sepeser pun dengan buku ini. Tugas saya hanyalah menyampaikan ada ide-ide kritis yang perlu kita lihat gitu. Nah, dan satu lagi terkait dengan tesis saya kedua bahwa dekolonisasi itu adalah hubungan kritis, bukan gerakan anti barat. Kita orang-orang yang mungkin bersimpati, orang-orang yang melihat ini potensial, itu harus menghindar dari kecenderungan jargoni. Tadi juga sudah, saya kira semangatnya sudah disebut oleh Mas Imam Hadi. Jargoni itu suka teriak-teriak aja gitu, tapi kosong isinya. Nah, itu saya belum nonton tuh video beliau itu. Nggak bisa, harus substantif gitu, harus substantif. We have something to offer. Itu poinnya itu. Oke, nah tesis saya yang ketiga adalah dekolonisasi adalah the initial step, hanyalah tahap awal dari proyek pikiran yang lebih besar. Apa proyek pikiran besar? Integrasi epistemologi, integrasi keilmuan. Teman-teman mahasiswa pokoknya catat dulu aja, dengar dulu aja. Probably it doesn't work now. It will work sometime in the future after 2 years, 3 years. Gak apa-apa, dengerin dulu aja apa sih epistemologi, apa sih integrasi. In 3 years, in 4 years, you will come back, you will understand insya Allah. Jadi ada proyek yang lebih besar, ini hanyalah the initial step. Jadi membaca barat secara kritis, juga harus ada hal-hal yang konkret yang lain yang perlu kita lakukan. Nanti saya akan jelaskan, kita perlu punya kesadaran sejarah intelektual, perlu paham yang disebut dengan at-turoth, kitab-kitab klasik berbahasa Arab itu perlu dibaca, perlu dipahami kecanggihannya, diambil jisnya, intisarinya, untuk kemudian ya kita dialogkan dengan Western modernity gitu. Tapi juga sekali lagi begini, memahami semuanya itu nggak bisa simple, nggak bisa simplifikatif. Memahami sistem keilmuan barat juga nggak bisa simple. Bukan hanya soal mengkritik, tapi juga kita harus mengakui, mengambil juga dalam hal tertentu. Dan dalam hal intelektualisme Islam yang berbasis kitab-kitab klasik tadi, juga nggak semuanya perlu diambil. Saya perlu sampaikan di awal, nanti breakdownnya bisa di belakang-belakang, dan itu saya tulis di bagian pendahuluan juga supaya jangan salah paham. Ajakan untuk kembali ke Turos itu ajakan yang jangan dipahami sederhana. Ajakan untuk baca kitab-kitab mbak-mbak, mas-mas, ajakan untuk baca itu bukan, sekali lagi bukan sekedar jargon, tapi saya bilang bahwa kita harus punya cara metodologis memahami itu, karena nggak semuanya perlu diambil dan dilestarikan. Misalnya saya sering nyebut tradisi zaman klasik itu ada
budaya sektarian, budaya gontok-gontokan, cakar-cakaran masalah sifat Tuhan, perdebatan tentang sifat Tuhan. Kalau Al-Quran bilang Tuhan itu Allah punya tangan, Allah punya mata. Nah, apa yang mau tangan dan mata? Ini barangkali tidak begitu menjadi concern teman-teman HI, tapi saya sebut aja. Perdebatan dalam sejarah Islam itu panjang dan sangat tegang perdebatan itu, dan terus turun-temurun sampai sekarang. Hemat saya nggak perlu kita melanjutkan kembali ketegangan itu. Jadi nggak semuanya yang datang dari sejarah masa lalu harus kemudian kita terapkan apa adanya. Jadi perlu metodologi gitu. Nah, nggak apa-apa ya, mulai udah ngegas duluan, sekarang nggak turun dikit. Saya sudah menyampaikan tesis, sekarang saya mau cerita tentang proses penulisan buku. Jadi buku ini saya mulai tulis ya kira-kira awal 2017-an ya sampai ya 2022 sampai dia tamat. Sampai dia terbit maksud saya. 2017 itu tahun saya mulai kuliah, dan perkuliahan di Amerika itu ada sistem teori dulu 2 tahun. Teori 2 tahun, dan saya rasanya bersyukur, mungkin Mas Syifa juga bersyukur, karena kuliah itu wajib ngambil teori dulu. Ya jadi kayak teman-teman datang ke kelas, dengar dosen, baca buku, diskusi, bikin paper gitu. Walaupun usianya dewasa ya harus regulasi, harus ikut juga. Jadi scholar, jadi akademia ya harus terbiasa dengan aturan main gitu di dunia akademik. Nah, sistem teori mengambil kelas itu tidak semuanya wajib di dunia akademia. Kalau nanti teman-teman punya kesempatan misalnya belajar sistem pendidikan di Australia, di Eropa, orang S3 langsung riset. Nah, kalau dia sudah punya basic kemampuan riset atau sudah punya topik yang mau dia tulis, sudah konklusif gitu ya, artinya sudah mengerucut, tinggal jalan, riset 3-4 tahun selesai. Tapi ada orang yang lama sekali muter-muter karena ya dia nggak punya bahan gitu, tidak cukup. Nah, kesempatan mengambil teori itu kita dikenalkan dengan banyak bacaan, banyak teori, pikirannya luas dulu, general dulu. Nanti setelah selesai 2 tahun kita baru nulis proposal. Nah, di proposal itulah kita kan spesifik tulisan kita. Jadi artinya kita itu spesialis tapi juga generalis at the same time gitu. Nah, itu sistem pendidikan di Amerika dan sebenarnya diambil oleh sistem pendidikan doktor di Indonesia. Jadi rata-rata orang harus riset dulu, harus teori dulu gitu. Kemudian setelah teori 2 tahun, di semester selanjutnya saya bisa langsung mengambil ujian kelayakan, namanya istilahnya comprehensive exam. Setiap kampus-kampus beda. Di kampus sebelah University of Arizona, bacaan wajibnya cuma 1 Mas Syifa. Bacaan wajibnya cuma Marshall Hodgson itu The Venture of Islam, 3 jilid. Bandingkan dengan saya 90 judul yang harus di list dan dibaca gitu. Jadi 90 di kampus saya, di bidang saya, dan 1 di kampus yang lain. Tapi saya yakin 1 itu bukan berarti gampang. 1 itu bukan berarti gampang. Dia mungkin harus paham dalam lah gitu. Nah, selama masa mempersiapkan diri untuk ujian kelayakan itulah saya nggak ngambil kegiatan apapun. Alhamdulillah beasiswa Fulbright juga masih jalan, jadi saya nggak perlu kerja, saya pribadinya nggak perlu kerja, jadi waktunya luang banyak untuk baca buku dan untuk mengendapkan pikiran saya menulis, gitu. Saya menulis dan tulisan itulah yang kemudian jadi buku ini, dan beberapa caranya ada yang sudah pernah saya publikasikan di media online. Ada yang tadi awalnya catatan-catatan di Facebook, tapi saya pikir wah ini bisa dikembangkan jadi ide besar ini. Akhirnya kemudian saya transformasikan menjadi artikel yang lebih akademik. Itu mungkin 3 tahun yang lalu ketika saya masih punya Facebook, sekarang saya sudah relatif ya buka Facebook 5 menit aja, habis itu saya tutup lagi. Jadi kalau mau dicari nama saya di Facebook nggak ada gitu. Jadi karena
pilihan untuk concern ke bidang yang lain. Nah, itu proses penulisan buku dan bagaimana ide-ide ini muncul. Karena banyak konteks, banyak momen. Saya di tahun 2018 berangkat dari Arizona ke Virginia. Arizona itu di bagian barat dan baratnya juga selatan di sebelah California. Kemudian dapat kesempatan, dapat scholarship untuk mengikuti summer school program di Virginia yang ada di sebelah timur, mengikuti langkahnya Pak Syifa. Kalau zaman saya sebulan, mungkin Pak Syifa 2 bulan kali ya, atau sebulan juga? Oh lebih lama kan? Ya alhamdulillah, itu jejaring, dan kalau sudah di Virginia kan tinggal jalan kaki lah ke Washington DC gitu. Jalan kaki dalam tempat kita dekat sekali. Nah di situ saya ketemu dengan orientasi baru dalam bidang keilmuan. Saya ketemu dengan Jonathan Brown, Ovamir Anjum, terutama 2 orang itu yang signifikan membentuk pikiran saya gitu. Dan roommate saya itu seorang tradisionalis sejati dari Turki. Kemarin saya undang memberi public lecture di mahasiswa S1, Bro Imam. Saya suruh cerita tentang Islam di Amerika. Dan saya rasanya tinggal 1 bulan sama dia berkesan gitu. Karena begini terus terang, cara berpikir kita itu sangat modernis lah. Sangat modernis. Nah ketemu dengan orang yang tradisionalis itu ya, ketika dia mempertanyakan apa sih gunanya fikih perbandingan mazhab, saya baru sadar ada orang yang mempertanyakan itu. Ternyata dari sudut pandang tradisionalis yang memegang teguh mazhab, yang sifat switch kayak gitu, ngambil mazhab lain, membandingkan dengan mazhab lain nggak perlu gitu. Ya banyak hal yang saya rasa itu menyentak pengetahuan baru, tapi setelah itu saya rasanya muncul kesadaran baru. Nah saya pulang kembali ke Arizona, kelas-kelas yang saya ambil pokoknya saya searching, kan ada katalog online. Saya searching decolonization gitu. Ya keluar satu, decolonization of higher education. Jadi melakukan dekolonisasi terhadap pendidikan tinggi. Kampus itu penuh dengan nuansa kolonial. Nah ada mata kuliah itu yang ngajar orang kulit putih, tapi mahasiswanya berbagai macam. Ada orang dari suku asli Indian American, itu kan 300 sukunya. Nah dia datang dari suku Hopi. Ada yang dari Armenia, ada yang dari Meksiko, ada yang orang kulit putih, dan saya sendiri di Indonesia. Nah di situ saya belajar begini ya orientasi dekolonisasi gitu. Nah beberapa tulisan dalam buku ini lahir karena mengambil kuliah itu gitu. Oke, itu sekedar cerita mengenai proses penyusunan dan penulisan. Sekarang saya mau bicara tentang apa sih yang dimaksud dengan dekolonisasi. Apa yang dimaksud dengan dekolonisasi? Kolonisasi semua tahu ya, kolonisasi artinya penjajahan. Kalau D diletakkan di awal kan berarti perlawanan terhadap kolonisasi. Itu. Usaha untuk melepaskan diri dari kolonisasi. Jadi secara sederhana dekolonisasi yang saya tulis ini artinya upaya untuk melepaskan diri dari kolonisasi atau penjajahan. Gitu. Nah dekolonisasi itu bentuknya banyak. Ada yang penjajahan dalam bentuk fisik, penguasaan teritori kayak dulu kita dijajah oleh Belanda, Jepang gitu ya. Dekolonisasinya adalah ya berperang, mengangkat senjata, mungkin juga berdialog di meja runding. Dan momen yang penting itu kan konferensi meja bundar dulu di Kenyam Bundar, kemudian yang di Bandung itu pertemuan Asia Afrika, ya itu juga gerakan penting dalam sejarah dekolonisasi gitu. Tapi maknanya juga bukan hanya itu. Ada yang memaknai dekolonisasi itu dengan begini, melepaskan diri dari kebudayaan hegemonik. Nah, ada tokoh terkenal namanya Frantz Fanon. Dia orang kulit hitam. Dia berjuang melawan Prancis dulu di Algeria. Algeria kan
negara Arab yang dijajah oleh Prancis. Itu bentuk penjajahnya lebih mengerikan dari kita Mas Imam. Lebih mengerikan. Karena orang Algeria itu bisa lebih lancar berbahasa Prancis dibandingkan dengan bahasa Arab sendiri. Karena dihapus bahasa itu. Dan sampai sekarang bahasa Algeria itu bahasa paling strange, bahasa paling aneh di kalangan orang Arab lainnya. Karena terlalu banyak campuran dari bahasa Prancis, bahasa asing gitu. Nah, dia terlibat dalam perang langsung melawan orang Algeria waktu itu. Maaf, dengan orang Prancis. Dia mengarang buku fenomenal dan dia cerita bahwa bentuk dekolonisasi itu adalah melepaskan ketergantungan mental kepada bangsa barat yang dulu menjajah. Gitu. Jadi ya kita itu kan ngerasa inferior terus kalau udah ngeliat orang bule kulit putih itu udah rasanya kayak ketemu artis, ya enggak? Saya ngalami terus terang pergi ke liburan ke Parangtritis, asal ada bule aja, sir, can I take your picture sir? Buat apa? Buat apa minta foto sama bule itu buat apa? Terus macam-macam, kita selalu ngerasa orang bule itu secara intelektual lebih tinggi dari kita. Enggak selalu otomatis begitu. Nah, Frantz Fanon bilang bahwa dekolonisasi itu artinya adalah keluar dari belenggu mental yang dibuat dulu oleh bangsa penjajah. Makna lain dari dekolonisasi, dan ini makna yang sifatnya real juga. Jadi keluar dari penjajah yang menjajah teritori dan yang sekarang itu masih ada, dianggap masih ada. Jadi aktivis dari suku asli di Amerika, kan suku Indian namanya. Tanah-tanah mereka kan direbut. Jadi orang kulit putih, ceritanya saya mundur dikit ke belakang. Orang kulit putih datang dari Eropa ke Amerika dengan cara melakukan genosida. Orang-orang suku asli kan dibunuh, suku-suku mereka dirusak, dihancurkan, tanah mereka diambil. Termasuk kampus tempat saya sekolah itu ya tanahnya orang lokal, tanahnya penduduk asli gitu. Itu di Amerika, terjadi juga di suku asli di Kanada, terjadi juga di Australia, suku aborigin. Jadi orang bule itu datang dengan membuat kekacauan. Di New Zealand, suku asli New Zealand apa? Maori. Nah, jadi dekolonisasi bagi kelompok ini adalah merebut kembali tanah yang tadinya punya mereka. Oh, jangan dikacaukan dengan mengkritik epistemologi barat, filsafat barat. Itu metaforis. Itu cuma majas aja. The real decolonization bagi kelompok ini adalah mengambil kembali tanah yang dijajah. Itu makna lain. Saya tidak mengecilkan itu. Saya menganggap itu penting, makanya dalam acknowledgement saya dalam disertasi saya mengucap bagian pertama ada pengakuan disertasi ini tulis di kampus di mana tanah pemilik asli dari tanah ini adalah orang-orang asli Amerika dari suku Indian. Saya mengakui itu penting, tapi saya mengambil jalan yang lain. Saya ingin menguraikan dekolonisasi dalam bentuk pengetahuan. Jadi penjajahan dalam bentuk sistem ilmu, sistem pengetahuan. Nah, itulah yang saya tulis di dalam buku ini. Gitu. Bagaimana sih kolonisasi penjajahan dalam bentuk pengetahuan itu terjadi? Ya, dengan beragam metode, beragam manifestasi. Kalau kita misalnya membaca ada tokoh terkenal sekali, saya sebut aja, nanti Anda baca setahun 2 tahun kemudian akan kembali lagi ke nama ini, namanya Edward Said. Namanya Edward Said, dia menulis buku namanya Orientalisme. Jadi Orientalisme itu orang barat melakukan studi terhadap dunia timur. Dunia timur itu ya macam-macam, dari Asia Timur, Asia Tengah, sampai ya Timur Tengah, Asia Tenggara. Studi orang barat tentang yang lain, orang timur itu bukan studi yang murni akademik, tapi studi yang di dalamnya ada bagasi kepentingan politik.
Apa kepentingan politiknya? Menjajah. Jadi kalau tentara datang menjajah, tapi kalau ilmuwan datang menjajahnya dalam bentuk menulis buku, membuat teori, menceritakan masyarakat terjajah dengan bahasa yang peyoratif, nggak semestinya. Misalnya gini, menurut orang Belanda dulu ya masyarakat native, apa native itu bahasa Indonesia apa? Asli atau bumi putra itu bahasa Indonesia mas? Pribumi. Masyarakat pribumi itu pemalas, masyarakat pribumi nggak mau kerja, intelektualnya jongkok, nggak taat aturan. Nah itu image yang dibuat oleh orang Barat terhadap orang yang mereka jajah, gitu. Dan itulah pekerjaan kaum orientalis. Dan itu manifestasi sederhananya. Manifestasi yang lebih canggih bisa dijumpai di buku-buku itu, buku sejarah peradaban Islam, buku tentang tafsir, buku tentang hadis. Mereka bikin teori-teori yang nggak proper gitu, yang nggak benar. Gitu. Nah itu bentuk pertama dari dekolonisasi. Dari kolonisasi, bentuk lainnya adalah oke, orang Barat sekarang mengkaji Islam, tetapi nggak pernah mengindahkan suara orang Islam sendiri. Dalam bidang tafsir misalnya mereka nggak pernah mengutip itu mas, peneliti-peneliti dari Muslim, meletakkan diri secara sejajar. Jadi bagi mereka inferior terus gitu, inferior terus. Nah itu bentuk lain dari dekolonisasi, menganggap rendah objek yang mereka kaji. Bagi mereka selama-lamanya objek, nggak bisa dijadikan peneliti, punya pikiran analitik gitu. Itu bentuk lain dari kolonisasi. Termasuk juga perumusan teori, perumusan konsep. Mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu bagaimana manifestasinya. Nah, tujuan dari dekolonisasi, tolong bagian ini teman-teman mahasiswa mencatat dengan baik. Setelah tadi saya bicara tentang manifestasi bentuk-bentuk dari kolonisasi, nah sekarang saya mau bicara tentang gerakan yang saya lakukan dari dekolonisasi ini. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya satu, membongkar klaim bahwa sistem pengetahuan Barat itu universal. Membongkar atau meruntuhkan klaim bahwa sistem pengetahuan kerangka teoretik Barat itu universal yang bisa diterapkan dimanapun. Tujuannya itu. Tapi sekali lagi bukan berarti menolak secara keseluruhan. Kita cuma mau bilang oke, itu datang dari orang Barat, kita lihat dulu ada nggak dimensi kesesuaiannya dengan dunia kita. Ada nggak aspek-aspek yang nggak kompatibel misalnya. Dan saya juga mau bilang tujuan turunannya dari itu, kita perlu mendialogkan sistem pengetahuan Barat itu dengan sistem pengetahuan yang Islami, yang datang dari sejarah peradaban Islam, gitu. Jadi setelah kita bilang kamu nggak harus universal, kamu tuh jangan narsistik, jangan cuma kamu aja, gitu. Sekarang kita mau bilang ini nih, ada sistem pengetahuan lain yang bahkan usianya jauh lebih panjang, usia keilmuan, kesarjanaan dalam peradaban Islam jauh lebih panjang karena sudah ada sejak zaman Nabi sampai zaman modern. Tapi karena zaman modern lah dia diputus, dikubur, akhirnya hilang dari memori kita. Nah, saya mau terakhir ini mungkin menjadi concern saya, terutama konteks HI. Kemarin saya nguji skripsi, saya tuh karena kacamatanya dekolonisasi, saya jadi gelisah itu. Banyak skripsinya kan apa? Rata-rata kan tentang perdagangan, tentang perdagangan, kemudian perang Rusia dengan Ukraina gitu. Ya topik-topik andalah, topik-topik HI. Tapi yang lacking, yang hilang tuh apa? Epistemologi non Barat. Saya bilang saya tidak perlu nyebut namanya, Pak, kalau cuma bicara soal perang, soal encroachment,
penguasaan satu teritori seperti yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina, Ibnu Khaldun juga bicara, Pak. Ibnu Khaldun siapa? Ibnu Khaldun itu ulama Islam, sosiolog yang hidup di abad ke-9. Gitu. Dia merumuskan itu dengan melihat watak karakteristik masyarakat di zamannya. Gitu. Dia punya teori tentang perang, dia punya teori tentang dagang, dia punya teori tentang ekonomi. Tapi ya itu cara pandang kita tuh Western centris, Westphalian. Dan itu yang ingin saya perjuangkan, yang ingin saya suarakan adalah saya nggak menyalahkan, saya tidak menyuruh kita berhenti belajar konsep-konsep diplomasi Barat, tapi we have to look our own history, we have many things to offer gitu. Nah makanya kalau mau lebih spesifik, saya sih kepengen buku Muqaddimah Ibnu Khaldun itu dibahas di satu mata kuliah misalnya, apa yang dia sampaikan tentang politik, ekonomi, pengetahuan diberikan ke mahasiswa, dan pada saat skripsi bisa aja didialogkan gitu. Didialog aja, paling tidak dialog, tidak harus secara total hanya menggunakan Ibnu Khaldun. Itu concern saya, berdialog secara sejajar. Itu. Tolong jangan dipahami bahwa menjadi anti Barat. Gitu. Oke, terima kasih. Saya berikan kembali ke Mas Imam. Beri aplaus dong buat Mas Rafiq. Beliau tidak hanya menyampaikan tentang bukunya, tetapi perjalanan dari kenapa buku itu muncul, kemudian kegelisahan yang muncul, sampai kemudian pada akhirnya, ya saya juga merasa bahwa memang kita itu udah terlalu jauh begitu. Ya bukan berarti tadi untuk melawan begitu, tapi untuk mengenal, mengetahui dan menanamkan kembali nilai-nilai Islam itu sulit gitu. Kalau ngomongin tentang dekolonisasi ya, kalau saya kemudian Anda apa sih nih, kemudian masih bingung dan sebagainya, saya merekomendasikan Anda nonton film The Man Who Knew Infinity, Ramanujan, tokoh matematikanya India, ketika di kampusnya di Cambridge itu, pertanyaan dari profesornya sederhana. Bagaimana kamu kemudian bisa menjelaskan kepada kita antara, dia kan termasuk penemu tentang deret hitung begitu. Bagaimana kamu menjelaskan itu kepada saya dengan dasar sumber yang kemudian logik gitu. Sayangnya Ramanujan ini sama seperti orang-orang kita begitu, orang-orang Indonesia pada umumnya, yang melihat bahwa ya tiba-tiba dia muncul gitu kan, nggak kemudian ya by sistematis argumentasi yang kemudian ala Barat ya tersistematis begitu ya, dasar filsafatnya kuat begitu ya, ontologi, epistemologi, kemudian aksiologinya ada, dia nggak bisa jelaskan itu gitu, tapi dia bisa menunjukkan ini loh dari sini ke sini jadi gitu. Profesornya nggak percaya, sampai kemudian mereka berdua tanding begitu untuk kemudian menyelesaikan sebuah soal matematika begitu. Beda tipis antara 0,1% lah kurang lebih hasilnya gitu. Ramanujan otodidak, sedangkan profesornya menggunakan tadi. Akhirnya Ramanujan pulang, sakit dia pulang, meninggal. Yang disampaikan oleh ya promotor profesornya itu adalah, kita gagal mendialogkan bahwa Timur itu punya ini sendiri gitu ya. Punya kekhasan struktur berpikir sendiri dan kita paksakan dia untuk mengikuti kita, nggak bisa. Tapi hasilnya hampir sama gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ya dekolonisasi dalam konteks tertentu adalah kita melihat bahwa ketika kita berhasil untuk kemudian memperlihatkan kapasitas kemampuan kita tanpa harus mengikuti budaya orang lain, ya bisa gitu. Itu. Nanti mungkin Nadib bisa suka nonton mungkin ya. Kamu nonton itu ya. Nggak tahu kamu download di mana, nggak tahu. Nggak tahu saya di YouTube atau enggak. Tapi bagus banget Mas untuk menjelaskan itu tak keilmuan tadi ya. Ternyata dia itu lihat mikrofon tuh kayak ada unsur ininya, angkanya gitu. Dia lihat tanah, bumi tuh kayak ada gitu. Ya
Ya kayak kemudian kita pada umumnya lah gitu. Nah, sama kayak ibu-ibu di pasar itu ditanya, Bu, berapa ininya, untungnya? Ya yang penting bisa hidup, Mas. Jawabannya nggak kemudian masuk, ini enggak gitu. Tapi ya satu sisi kelemahan kita begitu. Tapi kemudian kalau kita berkaca, ya kalau Anda untung kan ujungnya hidup juga gitu loh. Nah, ya mungkin dalam beberapa hal yang masih perlu kita kritisi. Tapi saya menunjukkan bahwa ya kadang kita gagal menilai diri kita sendiri, memperlihatkan edit value kita sendiri yang kemudian pada akhirnya ya tadi benar sih Mas, kegelisahan kita ya tadi. Ya kita agama Islam. Bukan Islamomania ya maksud saya. Tapi kemudian kalau ngomong At-Turos kita jauh begitu, apalagi Muhammadiyah gitu. Pesantrennya kan jarang tuh pakai kitab kuning itu. MBS itu aja lihat nggak kitab kuning itu. Di Muallimin kayaknya masih ada, tapi apakah kemudian sejauh itu saya rasa juga enggak, karena sudah ada international kelas macam-macam gitu ya makin jauh lagi gitu. Tapi whatever kemudian dari Mas Rafiq kita paham, kita mengerti bahwa agenda dekolonisasi dalam konteks ilmu pengetahuan, dan dalam hal ini kita tidak perlu melawan habis-habisan, tapi kita kemudian harus menyadari bahwa kita punya sesuatu, we have something to offer gitu kata Mas Rafiq gitu. Oke, selanjutnya dari Mas Syifa, alumni Amerika juga begitu. Wah berarti Amerika semua nih. Westphalian juga gitu. Nah, bagaimana menurut Mas Syifa terkait dengan bukunya Mas Rafiq ini? Kemudian mungkin kalau bisa dikontekskan lebih jauh mungkin ya bagaimana tawaran Mas Rafiq tadi itu? Jangan-jangan kita mungkin kita gagal nih untuk kemudian mendeskripsikan, menjelaskan bahwa sebenarnya kita punya, tapi kadang-kadang ya kita ya mungkin malu atau kemudian merasa tidak percaya diri ya tadi kita punya mental inferior atau kemudian apa yang kemudian terjadi. Monggo Pak Syifa beri aplaus yang meriah untuk Mas Syifa.